Bagimu Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau telah mati bagi kami dan saat ini Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dari kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab karya salib-Mu membuktikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang memulihkan, menyucikan, dan menyelamatkan kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online. Saya sungguh percaya bahwa saat-saat ini kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Dan saya teramat percaya kuasa kebangkitan Kristus itu hidup dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya ajak kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya suatu kita menyembah Dia datang di altar Tuhan. Ada kekuatan, ada kemurahan, ada keteguhan yang datang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan saat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah. Tidak hanya mati bagi setiap kami. Tapi Engkau juga bangkit Tuhan. Agar setiap kami boleh menerima kuasa kebangkitan itu. Dan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian dan milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama kita sembah Dia. Bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia, sebab Dia Yesus, sebab Dia hidup bagi
sembah Tuhan. Yuk sama-sama kita bersyukur sebab Tuhan Allah yang kita sembah. Dia Tuhan Allah yang hidup bagi setiap kita. Kami terima Tuhan kuasa kebangkitan memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati hidup kami, dan menjadikan kami Tuhan orang-orang yang beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami datang Tuhan menghampiri tatamu. Kami bawa beban kami, kami bawa ketakutan kami, kami bawa kekhawatiran kami. Sebab satu hal yang kami percaya firman-Mu berkata, datanglah kepadaku setiap kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Hari ini kami letakkan seluruh pergumulan kami di atas mazbah-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu, menyembah Engkau. Dan kami terima kekuatan yang baru, kami terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami terima mujizat saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama bawa beban hidup kita di dalam Tuhan. Dia membebaskan setiap kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau
letakkan kehidupan kami letakkan pergumulan kami Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia yang berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang pikul sekarang bebanku. Kami sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku, bebaskanku. Dia ubah hidupku dan hidupku. Apa yang membaharui setiap kami Tuhan. Sesuatu terjadi, saat datang. Dia hadir bagi setiap kita. Yuk sama-sama angkat tangan kita dengan iman percaya, sujud di altar-Nya. Bawa hidup kami Tuhan, ku terima anugerah-Nya. Engkau yang ampuni kami Tuhan, Engkau yang lepaskan kami, Engkau yang bebaskan setiap kami Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami bawa hidup kami Tuhan, kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau. Engkau yang bebaskan setiap kami di kayu salib Tuhan, dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Katakan mujizat terjadi, mujizat. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami datang ya Tuhan hari ini kepada Tuhan Yesus yang memberikan jaminan yang pasti. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada mujizat, ada hidup yang kekal di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan ada jaminan. Yang percaya kepadamu, yang berseru kepadamu Tuhan, takkan Kau biarkan. Yang percaya
padamu. Dengan hati yang berserah, dengan hati yang percaya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, yuk sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, yuk sembah Dia di dalam roh. Setiap kita yang belum dikaruniai, mari sembah dengan bahasa yang saudara pahami. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup bagi setiap kami di hari yang lalu, di hari ini, bahkan hari esok. Tuhan Allah Immanuel yang berjalan bersama-sama kami tanpa henti, dan tidak pernah berhenti melindungi kami, tidak pernah berhenti merahmati setiap kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, kami terima saat ini kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Sheteke nama kala bala 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 bala. Sheteke nama kala bala 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 bala. Sheke nama nama. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future.
esok yang cerah bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Because He lives for you and for me. Sebab Dia Hidup. Kami tak gentar, kami tidak takut Tuhan. Because I know, because I know. Katakan Yesus hidup. Dia raja di atas segala raja, kuasa kebangkitannya ada bagi saya dan bagi saudara dimanapun Anda berada. Saya kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya ajak sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana keadaan jemaat GP Suropati pada hari ini? Saya yakin dan percaya saudara disertai oleh Tuhan. Semua dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Meskipun hari-hari ini kita dibatasi, tidak bisa beribadah secara live, ibadah secara langsung. Tetapi biarlah melalui ibadah online ini tetap memberkati saudara. Karena Yesus kuasanya tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Saya yakin dan percaya merupakan sebuah kerinduan bagi kita untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kau merindukan kehadiran Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Yang wanita saja bisa pujikan pujian ini dari awal. Jiwaku merindukan, Benar ya Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari apapun juga. jiwaku Kami merindukan haus kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. ya Allah yang Mari bersama-sama kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan bersama-sama, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami dan Allahku, tiada yang sepertimu. Yang mau bersyukur, berikan kemuliaan buat Tuhan kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari angkat tangan kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kalau seandainya hari-hari ini di antara kita ada yang sedang tidak baik, terimbas secara ekonomi, terimbas secara pekerjaan, terimbas secara kesehatan, saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berkata, kalau dia mati dan bangkit dari maut, saudara, melalui Yohanes 14, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Bahkan Tuhan berjanji kita bisa melakukan perkara-perkara besar seperti yang pernah Tuhan lakukan. Asal kita meminta
di dalam nama anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bahwa keadaanmu akan baik, boleh lambaikan tangan. Yang percaya engkau terus mengucap syukur, boleh lambaikan tangan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Oh, ajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala perkara ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan hari-hari ini kami sedang berada di rumah. Kami sedang bersama dengan keluarga kami. Bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan pasangan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau amat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Mari saudara buka kedua tangan kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Bukankah firman-Mu berjanji, Engkau akan tidak pernah membiarkan kami sendiri, ya Tuhan. Bukankah firman-Mu berjanji Engkau akan selalu menyertai kami? Bukankah firman-Mu berjanji damai sejahtera akan Kau tinggalkan kepada kami? Oh Jesus, oh haleluya. Mari saudara kita sembah Tuhan. Mari saudara yang bisa bermazmur, mari bermazmur. Mari yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, mari sembah. Haleluya. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Orang yang berbahasa roh sedang membangun dirinya. Yang lemah menjadi kuat. Orang yang berbahasa roh sedang berkata-kata kepada Allah. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu Kau akan mengubah kain kabung kain dari bagian pesta. Dalam hadirat-Mu Kau akan mengubah tangisan kami menjadi tertawa. Tuhan, Kau memulihkan keadaan kami. Kau memulihkan keadaan bangsa kami. Kau memulihkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona kami tolak menghampiri kemah kami, menghampiri keluarga kami, menghampiri pasangan kami, menghampiri anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara, angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati para jemaat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati Indonesia, Kau memberkati pulau demi pulau, Kau memberkati kota demi kota, Kau memberkati Presiden kami, Pak Jokowi. Berikan hikmat kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyafaat, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Engkau memulihkan keadaan Sion, demikian juga Engkau memulihkan keadaan kami. Oh Jesus. Yang sakit sembuh, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan baru, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, disertai Tuhan. Oh Jesus. Biarkah kami mengarahkan tangan kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami mengarahkan tangan kami memberkati para medis, dokter, perawat yang hari-hari ini sedang berada di rumah sakit. Yang hari-hari ini Tuhan izinkan sebagai garda terdepan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sertai dokter dan para medis. Berikan mereka kemampuan hikmat. Berikan mereka kekuatan daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini secara fisik mereka mengalami kelelahan yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat. Hidup mereka boleh menjadi berkat. Baik melalui obat-obatan, baik melalui kemampuan mereka di dalam dunia kedokteran. Dalam nama Tuhan Yesus, pasien COVID-19 akan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Jesus. Jauhkan Tuhan dari keterpurukan bagi bangsa kami. Jauhkan Tuhan dari kebangkrutan bagi bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan kejahatan atas bangsa kami. Kalau hari-hari ini mungkin ada sebuah intimidasi yang merasa keadaan kami sedang tidak aman, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami berada di tangan Tuhan. Hidup kami berada dalam perlindungan Tuhan. Hidup kami aman dalam naungan tangan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah-tengah kami. Engkau memberkati para jemaat-Mu yang sedang beribadah secara online, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Pembina kami, Pendeta Niko Nyotor Harjo. Biar Engkau pakai lidah bibir daripada hamba-Mu untuk menjadi berkat buat kota demi kota, pulau demi pulau, dan menjadi berkat buat Indonesia. Dan kami percaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu akan dicurahkan secara luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Puji Tuhan. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita
agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19.
Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan, karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20
yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita mengendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami Tuhan.
terima kasih Paskah di mana Engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian Kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anak-Mu. Sertai Tuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara sudah diberkati. Dan kini tiba saatnya saudara menjadi berkat. Saudara, saat ini kita tidak bisa beribadah secara live, kita beribadah secara online. Tetapi biarlah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita datang tidak dengan tangan yang hampa. Tetapi kita datang membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Saya percaya orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, dan saya yakin dan percaya pada waktu saudara menabur, saudara menaburlah karena engkau mengasihi Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan kepada rekening yang tertayang yang di layar saudara masing-masing. Dan saya yakin dan percaya biarlah taburan yang kau lakukan boleh memberkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja 011 322 6363 atas nama David Cakrawi Saksana atau Aven Hardianto. Saya yakin dan percaya biarlah saudara menjadi berkat. Dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan dinyatakan di tengah kehidupan saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kami membawa korban persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya pada saat kami mentransferkan ke rekening yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya maka kami boleh menjadi berkat dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dan kami siap memberikan yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom saudara diberkati pada ibadah online pada hari ini, hari Minggu 19 April. Saya yakin dan percaya saudara mendapatkan berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Yang percaya bahwa keadaanmu akan baik, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang percaya katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya Engkau akan sertai Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal persekutuan dan manis dengan Roh Kudus,
yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan